Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang harus dihindari saat mendaftar lewat jalur SNBP dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Kira-kira apa saja yang harus dihindari? Langsung saja kita lihat poin-poinnya. Yang pertama, terkait dengan pemilihan jurusan. Nah, mendaftar lintas jurusan, kalau bisa ini harus dihindari. Ya, kenapa? Karena pada saat kita mendaftar pada jurusan yang tidak linear dengan jurusan saat berada di bangku SMA atau SMK, maka hal tersebut akan memperkecil peluang lolos. Jadi yang perlu dipahami bahwa jalur SNBP ini adalah jalur yang menitik beratkan pada prestasi. Nah, prestasi yang dimaksud di sini adalah prestasi yang linear. Jadi jurusan yang kita tuju di perguruan tinggi itu harus sesuai dengan jurusan saat kita berada di bangku SMA atau SMK. Misalnya ketika kalian berasal dari jurusan IPA, maka yang harus dipilih atau yang semestinya dipilih di jurusan perguruan tinggi itu adalah jurusan yang serumpun dengan IPA. Begitu juga kalau misalnya kalian berasal dari jurusan IPS saat berada di bangku sekolah, maka jurusan yang dipilih saat saat ingin mendaftar di perguruan tinggi haruslah jurusan yang serumpun dengan IPS. Nah, bagaimana dengan SMK? Nah, menariknya di sini kalau misalnya SMK, maka peluang lolosnya itu akan semakin besar ketika mendaftar di Politeknik. Nah, itu sangat disarankan. Nah, kalau misalnya alumni SMK ingin mendaftar di universitas, maka sebaiknya mendaftar pada program D3. Karena berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, alumni SMK yang mendaftar di Politeknik ataupun di program D3 pada satu universitas itu peluang lolosnya sangat besar, di atas 80% ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pada dasarnya ketika kita menyesuaikan jurusan yang dipilih dengan jurusan saat sekolah, maka hal tersebut akan semakin memperbesar peluang untuk lolos. Oke, selanjutnya kita lihat poin yang kedua. Melampirkan prestasi yang tidak relevan. Nah, melampirkan prestasi yang tidak relevan dengan jurusan yang dipilih justru ini adalah satu tindakan yang sia-sia. Ya, ingat bahwa setiap kampus menerapkan ketentuan yang berbeda-beda terkait dengan prestasi yang harus dilampirkan. Jadi jangan sampai kita melampirkan prestasi yang tidak diinginkan oleh kampus atau jurusan yang dituju, maka hal tersebut akan memperburuk keadaan. Ya, misalnya teman-teman punya prestasi di bidang biologi, tapi pada saat mendaftar di perguruan tinggi teman-teman mengambil jurusan kimia, dan pada saat mendaftar di jurusan kimia tadi, prestasi yang dilampirkan itu adalah prestasi di bidang biologi. Maka ketika kita melampirkan prestasi di bidang biologi tadi, maka hal itu menjadi sesuatu yang sia-sia karena tidak akan pernah bisa digunakan untuk mendaftar di jurusan kimia. Nah, begitu juga terkait dengan kebijakan kampus. Nah, di sini kita harus jeli melihat apa yang diinginkan oleh kampus, apa yang diinginkan oleh jurusan. Kalau misalnya jurusan minta kita untuk melampirkan prestasi A, maka prestasi A yang harus dilampirkan. Kalau misalnya jurusan yang kita tuju meminta kita untuk melampirkan prestasi B, maka harus prestasi B yang kita lampirkan. Nah, karena pada dasarnya kesesuaian antara apa yang diinginkan oleh jurusan, maka itu harus dipenuhi. Kalau tidak sesuai, maka itu akan menjadi sebab bagi kita yang pada akhirnya kita tidak bisa diterima di jurusan yang kita tuju. Akan lebih baik kalau misalnya kita mengusungkan bagian prestasi tadi ketimbang kita mencoba-coba dengan sesuatu yang tidak relevan. Jadi lagi-lagi yang perlu diperhatikan di sini adalah relevansi, kesesuaian antara prestasi dengan jurusan yang kita tuju, atau kesesuaian antara prestasi dengan permintaan dari jurusan yang kita tuju. Oke, kemudian kita lihat poin ketiga, ya. Yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah terkait dengan lokasi perguruan tinggi negeri yang dipilih. Jadi memilih perguruan tinggi negeri yang tidak sesuai dengan lokasi domisili
maka hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi pertimbangan kampus tujuan dalam menetapkan kelulusan calon mahasiswa baru. Nah, mendaftar pada perguruan tinggi negeri yang sesuai dengan lokasi domisili, maka hal tersebut akan membuka peluang yang jauh lebih besar bagi calon mahasiswa. Kenapa seperti itu? Karena memang sudah ada ketentuan dari tiap-tiap perguruan tinggi negeri untuk memberikan prioritas bagi mahasiswa yang berasal dari domisili yang sama dengan kampus yang dituju. Seperti itu. Oke, selanjutnya poin nomor 4. Ini terkait dengan jejak alumni dari sekolah asal. Jangan sekali-sekali bagi teman-teman yang mengambil jalur SNBP ini mendaftar pada sebuah perguruan tinggi yang tidak yang tidak ada jejak alumninya di sana. Jadi kita tidak mengikuti jejak alumni, ya. Jadi pada saat kita mendaftar pada PTN yang tidak dihuni oleh alumni sekolah asal, maka hal tersebut akan sedikit banyak mempengaruhi peluang kita untuk lolos, ya. Karena pada dasarnya keberadaan alumni pada PTN yang dituju akan memperbesar trust atau kepercayaan satu perguruan tinggi terhadap calon mahasiswa baru dari sekolah yang sama dengan mahasiswa yang sudah ada di sana. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi semakin banyak alumni sekolah asal pada PTN yang dituju, maka hal tersebut akan semakin memperbesar peluang lolos calon mahasiswa baru. Jadi, yang disarankan di sini adalah sebisa mungkin teman-teman atau adik-adik atau siapapun yang mendaftar lewat jalur SNBP ini untuk mendaftar pada PTN yang telah banyak dihuni oleh alumni sekolahnya. Maka hal tersebut akan memperbesar kemungkinan, akan memperbesar peluang lolos bagi adik-adik yang akan atau yang ingin masuk ke sana. Selanjutnya terkait dengan persaingan satu sekolah, ya. Nah, tidak menghindari persaingan satu sekolah. Jadi jika mendaftar pada sebuah jurusan di PTN yang sama tanpa mempertimbangkan jumlah pelamar pada satu sekolah, maka hal ini akan mempengaruhi peluang untuk lolos. Nah, menghindari penumpukan jurusan yang sama dari sekolah asal di PTN yang sama, sebaliknya akan membuka peluang bagi calon mahasiswa yang mendaftar. Seperti itu. Nah, jadi misalnya teman-teman akan mendaftar di perguruan tinggi A pada jurusan B. Ternyata jurusan B yang dituju pada perguruan tinggi A tadi itu diminati oleh taruhlah misalnya 20 orang dari sekolah yang sama. Maka otomatis 20 orang ini akan memperebutkan misalnya formasi atau kuota untuk program studi tadi misalnya 3 atau 5. Maka 20 orang tadi akan memperebutkan 5 kursi. Maka otomatis ini akan memperkecil peluang lolos bagi teman-teman yang akan mendaftar pada perguruan tinggi dengan jurusan yang dituju oleh mayoritas calon mahasiswa dari sekolah yang sama. Jadi kalau bisa menghindari persaingan satu sekolah, maka ini akan semakin memperbesar peluang teman-teman untuk bisa lolos pada jurusan yang dituju. Nah, kemudian yang keenam terkait dengan pembuatan portofolio. Tidak maksimal dalam membuat portofolio. Nah, pada saat kalian melampirkan portofolio yang biasa-biasa saja, maka hal tersebut akan berujung pada penolakan dari PTN yang dituju. Ini sudah banyak terjadi, ya. Jadi misalnya teman-teman mendaftar pada prodi atau jurusan seni dan olahraga, ya karena memang untuk portofolio ini jalurnya adalah jalur untuk jurusan seni dan olahraga. Tapi teman-teman melampirkan portofolio yang biasa-biasa saja atau mungkin tidak sesuai dengan permintaan dari jurusan yang kita tuju, ya maka otomatis hal tersebut akan langsung ditolak, ya. Jadi maksimal dalam menyiapkan portofolio, maka hal tersebut akan semakin memperbesar peluang untuk lolos ke sana. Nah, dengan melihat bagaimana orang-orang yang telah lulus sebelumnya saat menyusun portofolio, maka hal tersebut akan semakin memantapkan persiapan kita dalam menyusun satu portofolio. Jadi begitu triknya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung bagaimana caranya menyusun portofolio untuk masuk pada satu jurusan yang dituju, jurusan seni dan olahraga yang saya maksud di sini, ya cobalah teman-teman melihat bagaimana orang-orang yang telah lulus sebelumnya menyusun portofolio mereka. Ya. Nah, dengan mempelajari, dengan melihat bagaimana orang-orang yang terdahulu yang lolos di
sana menyusun portofolio, maka kita bisa menyusun portofolio kita dengan baik. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketujuh, tidak teliti saat menyiapkan berkas pendaftaran. Hati-hati dengan poin ini. Sedikit kesalahan yang dilakukan saat menyiapkan berkas akan berpengaruh pada peluang yang didapatkan. Apalagi kalau misalnya pendaftarnya sudah sangat banyak, maka mereka-mereka yang berkasnya kurang sedikit saja akan langsung disingkirkan dari meja panitia atau meja penyeleksi. Ya, jadi hati-hati saat menyiapkan berkas. Ya, perguruan tinggi negeri yang dituju tidak akan pernah mempertimbangkan kesalahan yang terkait dengan kelengkapan berkas peserta. Karena ini masalah persaingan. Semakin ketat persaingan, semakin banyak orang-orang yang menuju satu perguruan tinggi atau satu jurusan, maka akan semakin banyak variabel yang dinilai. Sedikit kekurangan berkas dalam mendaftar, maka hal itu akan bisa menjadi penyebab kalian tidak bisa diterima pada jurusan yang dituju. Ya, jadi di sini dibutuhkan ketelitian dalam menyiapkan berkas. Kalau misalnya kalian teliti, menyiapkan berkasnya dengan baik, maka hal tersebut akan menjadi satu modal penting bagi kalian dalam mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru lewat jalur SNBP. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya, jangan khawatir karena semua yang kita upayakan akan berbuah manis selama kita melakukan usaha yang kuat dan tentunya dengan doa yang kuat. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, dosen swasta.